Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami di kota Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menampilkan produk yang sudah kami buat untuk memenuhi diklat online pembuatan video pembelajaran yang diadakan oleh PGRI Jawa Timur. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena berkat bimbingan terutama dari Bapak Hermawan dan Bapak Aris Eka Prasetya yang sudah memberikan ilmunya, men-share ilmu kepada kami sehingga kami para pendidik ini lebih mampu berkreatif dalam menyajikan materi kepada peserta didik terutama di era pandemi ini sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menampilkan PowerPoint yang berupa pembuatannya berbasis slide master, di mana di sini kami diminta untuk menyajikan minimal 5 slide, di mana slide ini masing-masing berisi beranda, kompetensi dasar, materi, kemudian latihan soal, kemudian penyusun, dan terakhir kami tambahkan yaitu ucapan terima kasih. Baiklah, langsung saja kami mulai dari slide yang pertama, yaitu tentang beranda. Nah, di dalam beranda ini yaitu berisi judul dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini disajikan di kelas 11 semester ganjil, terutama pada bab yang pertama. Pendapatan nasional ini adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada saat mereka mempelajari materi ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Adapun kompetensi keterampilan yang harus mereka miliki adalah mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Menginjak pada slide yang ketiga, yaitu berisi tentang materi. Nah, untuk materi ini sengaja kami buat hanya satu slide karena pemaparan dalam PowerPoint itu adalah sejatinya hanya menyangkut poin-poinnya saja, hanya menyajikan poin-poin saja. Nah, dalam materi pendapatan nasional itu ada beberapa materi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik di sini harus mampu memahami pengertian pendapatan nasional itu sendiri. Nah, yang dimaksud sebagai pendapatan nasional ini adalah penghasilan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh suatu negara pada periode tertentu yang biasanya adalah selama 1 tahun. Kemudian manfaat mempelajari pendapatan nasional. Untuk apa sih pendapatan nasional itu dilakukan? Ada beberapa manfaat, di antaranya adalah dengan adanya melakukan penghitungan pendapatan nasional, maka bisa dijadikan landasan bagi suatu negara untuk menentukan arah kebijakan ekonominya. Kemudian yang ketiga yaitu di sini menyangkut konsep pendapatan nasional atau komponen pendapatan nasional. Dalam komponen pendapatan nasional itu peserta didik mampu menguasai apakah itu yang dimaksud dengan GNP atau Gross National Product, GDP atau Gross Domestic Product, ada NNI, ada personal income, ada NNP, dan terakhir ada disposable income. Disposable income di sini yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh penduduk dan siap untuk dibelanjakan. Kemudian
Materi yang keempat yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional di sini, penghitungan pendapatan nasional. Dalam metode penghitungan pendapatan nasional ada 3 cara atau metode. Yang pertama yaitu metode produksi, yang kedua metode pendapatan, dan yang ketiga adalah metode pengeluaran. Nah, dalam metode produksi ini yang dihitung atau yang digunakan rumusnya adalah P kali Q. P adalah kepanjangan dari price atau harga barang, dan Q adalah quantity atau jumlah barang. Kemudian metode yang kedua yaitu pendapatan, di mana metode pendapatan ini dihitung berdasarkan seluruh pendapatan yang diterima oleh para pelaku ekonomi di suatu negara. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran ini adalah metode yang digunakan dengan cara menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi ini ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga luar negeri, dan satunya lagi adalah rumah tangga pemerintah. Baik, menginjak materi yang selanjutnya yaitu dalam pendapatan nasional juga kita mempelajari tentang pendapatan per kapita. Apakah pendapatan per kapita itu? Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita di sini adalah pendapatan yang diterima rata-rata oleh seluruh penduduk Indonesia, di mana cara menghitungnya adalah pendapatan nasional atau total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Nah, di dalam materi distribusi pendapatan nasional ini, kita bisa mengetahui apakah pendapatan nasional di suatu negara itu merata atau tidak. Pemerataan distribusi pendapatan nasional ini bisa kita hitung melalui 3 rumus atau 3 cara, yaitu dengan yang pertama koefisien Gini, kemudian yang kedua adalah dengan kurva Lorenz, dan yang ketiga adalah dengan kriteria Bank Dunia. Nah, di dalam ketiga cara tersebut kita bisa mengukur apakah suatu negara itu mengalami ketimpangan distribusi pendapatan. Kadang ada suatu negara yang maju, tetapi distribusi pendapatan nasionalnya tidak merata. Dalam arti kata, hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Nah, itu antara lain materi yang akan harus dimiliki oleh peserta didik, atau mereka bisa setelah ini mereka bisa memahami tentang pendapatan nasional. Baik, untuk lebih memahami tentang apakah peserta didik ini memahami atau mengetahui cara menghitung pendapatan nasional, kita akan mencoba untuk melakukan latihan soal. Di slide yang keempat ini, peserta didik diminta untuk menghitung pendapatan nasional di negara X pada tahun 2013. Di sini ada data yang disajikan adalah PDB, Produk Domestik Bruto, ada pendapatan WNA, ada pendapatan WNI di luar negeri, ada pajak tidak langsung, transfer payment, pajak langsung, penyusutan, dan laba ditahan. Nah, pertanyaannya adalah peserta didik diminta untuk menghitung besarnya net national income atau pendapatan nasional bersih. Sepertinya di sini hanya simple Bapak Ibu menghitung NNI, tapi kalau dilakukan secara benar perhitungan NNI ini melalui 5 tahapan, yaitu siswa diminta menghitung GNP dulu, menghitung NNP, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tentang slide keempat, yaitu mengerjakan latihan soal.
Kemudian slide selanjutnya di sini kami sajikan sekilas biografi kami, yaitu nama di sini Rohma Indriati, kemudian lahir di Surabaya 23 Juni 1978. Pendidikan kami mulai SD hingga SMP, SMA, S1 kami tempuh di Surabaya. Kemudian S2-nya kami tempuh di Kanjuruhan Malang. Kemudian begitu lulus kuliah kami tahun 2001 langsung diterima di instansi SMA 4 Probolinggo hingga sekarang. Kemudian pengalaman kerja selama menjabat ini yaitu menjabat asisten kurikulum, kemudian sebagai waka kurikulum 2016 hingga 2019, kemudian menjadi bendahara BOS mulai 2019 hingga saat ini. Baik Bapak Ibu, itu adalah pemaparan video pembelajaran kami mata pelajaran ekonomi. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami sehingga kami mempunyai ilmu tambahan sebagai dasar untuk melakukan sedikit motivasi kepada peserta didik kami. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.